Sima duduk di kamar Data dan dia mengingat kembali kata-kata Kala kepadanya bahwa Data hanya memanfaatkannya saja selama ini. Kala datang dan duduk di sebelah Sima. Kala berkata, ketika Kalapati marah dia mampu melakukan apa saja. Kau tahu Sudarsan, kekasihnya telah memilih Nakusa dan dia kabur bersamanya. Dan kau Sima, kau di sini malah tidak mau makan. Kau menahan lapar sementara di sana Nakusa pasti sedang memberi makan Data dengan tangannya sendiri. Di sini kau duduk di kamar Data sementara di sana Data duduk di samping Nakusa. Kau pasti berpikir, apakah aku ingin menggunakanmu sebagai pion? Bukan itu masalahnya. Datalah yang menggunakanmu sebagai pion. Lihat dia sangat membencimu. Namun, dia masih menemanimu selama berhari-hari. Dia hanya memanfaatkanmu, Sima. Sima hidup telah memberimu kesempatan sekali lagi. Aku tahu kau ingin memulai hidup baru dengan Data. Aku dapat membantumu mencapai impianmu yang telah dihancurkan oleh Nakusa menjadi pikirkanlah sementara di tengah hutan. Mahadep dan Sundari telah kembali dengan membawa barang-barang untuk Data dan Nakusa. Sundari berkata, kami telah membawa semua yang kalian perlukan. Lalu Sundari pun mengajak Nakusa masuk ke dalam Mahadep, menarik tangan Data dan mengajaknya untuk duduk di dapur. Nakusa dan Sundari sedang merapikan bahan-bahan untuk dimasak, dan mereka juga menyiapkan makanan dan telah menghadap memberikan pakaian kepada Data dan Sundari memberikan sari untuk Nakusa. Nakusa sangat terkesan dengan kebaikan hati mereka. Nakusa membawa Data ke dalam rumah untuk berganti pakaian. Mahadep dan Sundari tersenyum saat melihat Data dan Nakusa mengenakan pakaian yang mereka berikan. Data melipat tangannya dan mengucapkan terima kasih pada mereka. Lalu Mahadep berkata, aku juga membawa sesuatu untukmu. Lalu dia memberikannya kepada Nakusa. Mahadep berkata, ini adalah obat herbal terbuat dari tumbuhan dan akar-akaran. Oleskanlah di mata. Data berkata, di mana kau menemukan tumbuhan dan bunga liar untuk obat ini? Lalu Mahadep berkata, orang-orang di desaku menjual obat-obat herbal. Begitulah kami saat ini orang tidak terlalu percaya kepada tumbuhan dan akar, tapi kami percaya. Nenek moyang kami mengajari kami keterampilan kuno. Kami berusaha keras untuk mendapatkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman langka itu. Nakusa berkata, apakah matanya akan membaik dengan obat ini? Mahadep berkata, iya, kau pasti akan sembuh. Data merasa bahagia dan dia percaya pada Mahadep. Di malam hari, Data berbaring di tempat tidurnya dan Nakusa mulai mengoleskan obat itu di sekitar matanya. Nakusa kembali dari dapur dengan membawa wadah berisi air. Lalu Nakusa pun mulai membersihkan mata Data dari obat herbal itu. Nakusa berkata, Tuan, sekarang buka matamu, bisakah kau melihat sesuatu? Data berkata, iya Naku, aku bisa melihatmu. Aku bisa melihatmu di mana saja sepanjang waktu. Aku tidak butuh mata untuk melihatmu. Data mencoba tegar. Nakusa terdiam dan dia tahu Data tidak ingin melihatnya sedih saat Nakusa hendak berjalan ke dapur. Nakusa merasakan kakinya sangat sakit. Data terlihat khawatir. Data berkata, ada apa Nakusa? Kemarilah. Naku dan Data duduk di sini. Nakusa pun menuruti perkataan Data. Data berkata, sekarang katakan kepadaku ada apa? Nakusa berkata, tidak ada apa-apa Tuan. Aku hanya tidak sengaja menginjak sesuatu. Lalu Data berkata, bagaimana bisa kau mengatakan ini bukan apa-apa? Kakimu melepuh. Ayo berbaring. Naku melarang Data menyentuh kakinya karena tidak pantas orang suami menyentuh kaki istrinya. Data berkata, seorang istri. Kakinya melepuh karena dia mencari suaminya. Kemana-mana. Dia berpuasa, kelaparan selama berhari-hari dan bahkan tidak mengeluh tentang rasa sakitnya. Dan suaminya tidak bisa menggunakan obat untuk menyembuhkan lukanya. Jadi, Naku berbaringlah. Air mata Nakusa menetes melihat Data mengoleskan herbal itu kepada telapak kakinya. Orang-orang yang memimpin wilayah di daerah kekuasaan Data datang berkumpul dan mereka menolak Kala untuk duduk di kursi Data. Seorang pria berkata, ini tidak sah karena sampai sekarang tubuh Data Bau belum ditemukan. Lalu Kala berkata,
Menurut kalian, apakah Data masih hidup? Seorang pria lain berkata, inilah dunia kita, hidup atau mati. Harus ada buktinya, barulah kita bisa menerimanya. Lalu yang lain berkata, aku sangat yakin seseorang yang dekat dengan Data Bau pasti telah membuat kekacauan ini. Dan sekarang Bau menghilang. Ini adalah kelemahan terbesar dalam pekerjaan kita. Kita bisa ditusuk dari belakang oleh seseorang yang dekat dengan kita. Dalam pekerjaan, kita mengawasi orang luar tapi gagal memantau orang yang dekat dengan kita. Kala emosi dan berkata, mengapa Anda berkata begitu kepadaku? Kebetulan saja aku adalah saudara perempuan Data Bau. Anda pikir aku akan menikamnya dari belakang? Anda tidak dapat menuduh keluarga Patil seperti ini. Lalu pria itu berkata, aku tidak menuduh Anda sendiri yang merasa seperti itu. Aku tidak menuduh Anda menikam Bau dari belakang. Kala menjadi gugup, lalu dia berkata, maafkan aku jika ada yang membicarakan Data Bau. Aku menjadi emosional sampai dia kembali siapa yang mengelola Patil. Aku menjadi orang yang bertanggung jawab untuk itu. Beberapa hari terakhir ini, aku telah mengatur semuanya. Jadi aku pikir untuk selanjutnya aku pasti bisa mengatasi semuanya. Seorang pria berkata, apakah menurut Anda ini sebuah lelucon? Jika bukan Bau yang duduk di kursi itu, maka letakkan tangan kanan Bau yaitu Bajirao. Di mana Bajirao? Panggil Bajirao ke sini, kita akan berbicara dengannya. Kala tertawa. Lalu dia berkata, apa yang kalian katakan? Baji hanyalah pelayan Bau yang lemah. Aku saudara perempuan Data. Bicarakanlah semuanya denganku. Mereka tetap tidak ada yang setuju dengan Kala dan tetap meminta Bajirao untuk dipanggil ke ruangan itu. Kala tidak dapat berbuat apa-apa dan meminta Sudarsan untuk memanggil Bajirao. Nakusa terbangun dari tidurnya dan dia terkejut karena tidak menemukan Data di sampingnya. Nakusa terlihat khawatir dan berteriak memanggil Data dan mencarinya ke semua ruangan. Nakusa berjalan mencari Data di luar rumah dan akhirnya Nakusa melihat Data sedang mengumpulkan ranting-ranting pohon. Nakusa berkata dalam hatinya, Tuhan, betapa besarnya hatimu seandainya orang lain mengalami seperti yang kau alami sekarang. Ini pasti dia sangat marah pada dunia, tetapi kau Tuhan, kau benar-benar seorang raja. Apapun situasinya kau tidak pernah menyerah. Kau terlihat sangat menikmati lingkungan dan hidup barumu di tempat ini. Nakusa berlari mendekati Data. Lalu berkata, Tuhan, apa yang kau lakukan? Data berkata, aku pikir aku akan membangunkanmu dengan secangkir teh hangat. Aku hanya mencari kayu bakar. Nakusa terkejut melihat tangan Data terluka dan aku terlihat khawatir. Lalu dia merobek sarinya dan membalut luka Data. Data menyentuh pipi Naku dan berkata, kenapa kau sedih? Apa yang kau pikirkan? Apakah kau heran mengapa aku bisa tahu kalau kau sedang sedih? Aku tidak butuh mata untuk melihat bagaimana perasaan hatimu. Nakusa lalu berkata, kau tidak pantas melakukan pekerjaan seperti ini. Tuan, Data berkata, waktunya akan tiba ketika kita akan kembali memerintah Patilwadi. Dan itu bukan karena aku menginginkan kekuasaan dan kekuatan, tapi karena aku ingin memberimu semua kebahagiaan di dunia ini. Aku juga ingin memberikan kebahagiaan kepada ibu. Lalu Data menarik Nakusa ke dalam pelukannya. Sementara di kediaman Patil, Baji masuk ke ruangan pertemuan dan dia menyapa semuanya. Mereka menanyakan mengapa wajah Baji penuh dengan memar. Untuk menjaga agar Baji tidak mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang, Sudarsa menodongkan pistol dari belakang kepada Baji. Baji berkata, ini adalah luka yang diberikan oleh musuh yang ku kenal sangat baik, tapi lupakan saja. Kakak Kala dia adalah segalanya untuk Bau. Bau sangat beruntung memiliki saudara perempuan seperti Kala. Semua orang di ruangan itu merasa heran mendengar perkataan Baji. Namun di bawah ancaman Sudarsan, Baji terpaksa mengatakan hal tentang Kala agar mereka mau menerima Kala sebagai pengganti Data. Seorang pria berkata, aku tidak setuju keluar kecuali kita sudah menemukan tubuh Bau atau kita menunggu Seskar kembali dari luar negeri. Kala dan Sudarsan saling mempandangan. Lalu pria itu berkata,
Kita semua akan mendengarkan Ceskar. Biarkan dia berbicara, maka kita akan melakukan apapun yang dia katakan. Semua orang pun setuju dengan usul itu termasuk Bajirao. Lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat pertemuan itu.